Kita mulai lagi nih. Sorry nih tadi ada kendala teknis. Nah, udah lumayan tuh berapa menit kita ngobrol-ngobrol. Nah, kita mulai lagi dari awal ya. Terpaksa lu mesti memperkenalkan diri lagi sebenarnya. Siap. Jadi no problem ya. Iya. Jadi kali ini nih guys, ini episode ke-5 kalau nggak salah ya. Kita mau ngomong sama Jia. Halo. Kenalin diri dong kan? Oke. Perkenalkan dulu. Oke, namaku Dekito. Dekito. Ini gue mesti memakai gimmick yang sama. Jadi nggak seru lagi nggak sih? Tapi nggak udah. apa. Iya. Jadi Dekito itu sebenarnya Nama asli itu bukan? nama asli bukan. Nah kan, jadi ketahuan gue mau ngomong apa ya nggak sih? Sial. Yaudah. Iya. Dekito itu sebetulnya nama singkatan. Nama singkatan. Iya. Nama asliku itu Ade Rizky Wiranto. Jadi Ade, D, Rizky, Ki, Wiranto, To. Jadi Dekito. Iya gitu. Tapi lu dipanggil di rumah tetap Dekito juga. Dipanggilnya Ade. Kalau misalkan di manapun itu selain di rumah, pasti orang manggil itu Dekito. Oh, tapi nih kan di sekolah nih, di sekolah. Dekito. Semuanya rata. Bahkan di gate kontak pun Dekito semua. Iya, benar. Enggak ada pokoknya aku kalau misalkan kenalin ke orang itu pasti Dekito. Terus tapi kalau di rumah mungkin karena udah dari kecil kali. Dari kecil. Lu diganti nama maksudnya menginisiasi nama Dekito itu mulai dari kapan? Kalau nggak salah waktu SMA ya. SMA ya. Iya, itu ceritanya ya udahlah itulah kalau kayak gitu. Ada yang namanya Ade gitu. Terus lu mau ganti nama? Enggak, nama Ade itu terlalu pasaran dan iya, bener juga. Ada yang kasih namaku Dekito itu. Oh, ini aja gitu. Oke. Tapi keren sih Dekito. Bener keren kan? Keren iya, bener. Orang bilang nama itu kayak nama-nama Jepang gitu. Terus ada yang bilang kayak nama apa gitu-gitulah. Tapi ya oke lah, keren lah. Tapi iya, kenapa nggak lu jadi nama parfum lu aja kan? Dekito, keren banget ya sih? Iya ya. Iya. Baru kepikiran sih. Hari ini baru kepikiran. Iya, baru kepikiran sih. Dia pokoknya kalau lu pakai itu usul dari gue. Bang Iman ya, approved ya. Iya. Keren. Nah, ini kan lo dikenal nih menurut gue sama temen-temen lain lah yang di komunitas itu salah satu orang yang cukup berbakat nih buat bikin parfum gitu. Ini menurut gue, jangan GR dulu. Iya. Terima kasih loh. Gue juga beberapa sorry. Gue beli tuh kan, itu lo apa emang siapa nih namanya nih? Bentar. Nih gue beli namanya Bloody Luwak nih kan, kelihatan nggak tuh? Kayaknya sih auto fokusnya udah gue matiin. Jadi ini pertama kali gue cium ini di Bekasi. Iya, apa sih Bekasi Perfume Festival. Ya, Bekasi Perfume Festival. Nah itu tuh dia tuh sebenarnya nggak jual ini waktu itu ya. Aku nggak jual, aku hanya majang karya aja di situ. Yes. Terus gue suka banget nih daripada yang lain. Gue emang yang ini lebih lebih kena ke gue gitu karena gue suka white coffee luwak itu kan. Nah itu tuh pas waktu gue buka sasetnya gitu. Nah ini wanginya mirip. Oke. Nah itu gue makanya, ternyata bisa juga yang dibikinin parfum gini ya gitu. Terus makanya gue langsung pesan kan sama lo deh, pokoknya gue mau beli berapa duit lah, pokoknya bodo amat. Gue beli, terus langsung di hari apa ya? Ya berapa hari kemudian datang ke rumah gue nih lah. Iya. Si Bloody Luwak ini memang di awal itu aku nggak ada kepikiran untuk kayak jual ya. Jadi pengen pajang karya aja. Karena dulu itu kan kebetulan aku kan suka hobi juga fotografi kan. Fotografi. Iya. Di fotografi itu kan kayak kita ada kesempatan untuk bisa pajang karya di galeri atau kayak di tempat mana gitu kan, karya-karya kita kan. Nah aku tuh kayak nggak tahu kenapa terpikir untuk pengen pajang karya juga, tapi versi parfum ini. Kebetulan kan ada wadahnya di situ, di Beperfest itu ada bootnya, dan ya untuk lini Bloody Luwak, Bloody Forest, HK sama Naren itu aku mau ya udah buat pajang karya aja. Kalau waktu itu yang lu jual itu si HK itu kan?
Bukan. Lini yang aku jual itu ada 4 varian ya. Itu yang Story of Soli. Jadi keempat itu ya parfum yang mainstream lah kurang lebih kayak gitu. Gitu sih. Jadi tapi untuk yang lini ini enggak yang animalik dia, yang base-nya kayak aroma-aroma yang lebih orang tuh pengen next level cobain aroma gitu lah. buat yang kayak mulai-mulai ke frag head gitu Iya, ya. kurang lebih seperti itu lah ya. Iya gitu. Tapi emang ini sih maksudnya kelihatan kalau dari lini ini tuh ya maksudnya kemampuan lu tuh teruji sebenarnya ya. Bener gak sih kayak gitu? Iya, aku kurang tahu ya. Head or love aja menurutku. Nah, Iya. tapi misalnya kalau di apa namanya di galeri-galeri fotografi gitu, itu beneran maksudnya kalau ada orang suka dibeli nggak sih fotonya gitu? Aku nggak pernah lihat ada orang yang beli sebuah gambar ya. Iya. Kalau misalkan karya lukis mungkin ada kayak gitu. Cuman yang jelas di galeri itu kan kita ada beberapa tema ya, kayak misalkan ada human interest, terus ada apa segala macam kan. Nah biasanya tuh di situ ada ceritanya. Nah gitu sih. Dari situlah terbangun kayak untuk ya bikin parfum ini, gitu doang. Kalau parfum ini ada ceritanya nggak? Ada. Sama dong ceritanya. Ntar gua ambil minum dulu. Oke. Oke, jadi aku ceritain ya. Ini yang lini ini kan berarti? Lini ini yang bloody luwak dulu nih ya. Antara lini-lini lain beda-beda. Beda-beda. Oke, yang ini dulu dong, yang ini. Iya. Ini gue suka banget soal ini. Yang bloody luwak ini sebetulnya aku bikin parfumnya dulu, baru aku kayak membayangkan sesuatu. Tapi sebelumnya itu aku juga pernah melihat pernah lihat nggak sih kayak luwak yang disuruh makan biji kopi, terus jadi biji luwaknya itu kan jadi di roasted gitu. Ada pupuk dulu. Iya itu kan. Ya, terus? Nah kurang lebih aku tuh ngelihat ada video yang memang ya cukup mengerikan ya. Jadi dipaksa untuk nggak makan apapun selain biji kopi. Which is itu kan nutrisinya juga pasti bakal berkurang banget si luwaknya itu kan. Terus dia stres di kandang itu kan. Nah dari situlah aku kayak ngebayangin ya si bloody luwak ini. Jadi luwak yang kayak berdarah-darah gitu loh. Sampai pernah fesesnya itu keluar darah, ada darahnya. Jadi karena makan ini terus, makan biji kopi doang. Aduh, nggak enak banget. Pokoknya nggak human, nggak animal ini banget lah, nggak animal. Jadi di sisi lain memang harga kopinya itu mahal dan sangat-sangat banyak diminatin dan premium punya gitu kan si coffee luwak ini. Tapi ya ada kesan yang dark dari si luwaknya sendiri, sifatnya sendiri gitu. I see. Gitu. Tapi kalau saset itu cuma ngikutin doang kan, Ya. wanginya. Jadi Iya. no animal abuse. Enggak sih kayaknya ya. Dan memang kayak costnya juga pasti bakalan jauh nggak sih? Iyalah pasti Iya. mahal banget kalau yang beneran ya nggak sih. Kayak gitu. itu Tapi seru juga. Bloody. Terus ada Bloody Forest. Itu Bloody Forest sama juga berdarah-darah atau gimana? Bloody Forest itu memang base-nya juga pakai animalic punya, tapi dia lebih ke pakai bunga cempaka, bunga kantil. Cempaka ya. Ya, jadi kayak misalkan white flower itu kan biasanya kan bunga-bunga yang pada umumnya itu kan kayak melati, tuberose gitu kan. Nah, ini aku mau coba yang kantil punya. Itu aku beli di Bang Agni. Oh iya. Itu kantil yang Ini. itu. Karena menurutku aroma ini cukup bunga kantil tuh menurutku seger dan ada creamy yang menurutku bisa dibilang kayak sensual gitu. Jadi nggak tahu kenapa kayak pas aja gitu untuk si Bloody Forest ini. Jadi ada sedikit hint animaliknya, terus ada aroma earthy vetiver gitu-gitu. Tapi gue lupa sih, lu bawa nggak sih produknya? Yang mana? Yang itu yang Forest. Aku enggak. Iya. Yang lu bawa di sini apa aja coba? Yang aku bawa. Yang lu bawa nih. Ini yang kemarin aku pakai materialnya. yang beli di gua. Iya. Nah, itu. Sama ini terus? yang varian Story of Soli. Ini salah satunya ada Porte Vers Le Paradis. Ini tuh lini beda. Lini beda. Ini yang harga murah. Dan kan ada dua ya aku jual nih ya. Ada yang semi bespoke dan ada yang Story of Soli ini. Nah, yang Story of Soli ini jujur ini bukan 100% karyaku. Oh, gimana Iya. kok bisa bukan? Jadi gimana? ini tuh modifier aja. Jadi fragrance oil
yang aku enhance aja udah gitu doang. Oh, oke. Ya. Sesimpel itu. Sama kayak si itu kemarin ya, si Mbot itu ya. Iya Oke, gitu. Oke, tapi kalau misalnya yang lini Bloody Luwak, Bloody Forest, apa sih bedanya? Maksudnya kan sama-sama soli ini gimana? Ini yang ibaratnya karyaku 100% yang bener-bener aku bikin, ya bener-bener dari awal banget aku yang ngebuat konsepnya segala macem, sampai ya jusnya pun juga aku yang buat kan. Iya. Nah kalau ini kan ibaratnya kasar nih adalah bibit terus ditambah ya beberapa Ya material. buat nyekat kos juga lah ya, pasti Ya, kayak HPP-nya pasti tinggi banget kalau Betul. semua dari awal. Makanya kalau misalkan yang lini semi bespoke ini aku mahalin. Karena memang nggak bisa dihitung-hitung kan. Coba-coba nih kenapa namanya semi bespoke? Semi bespoke ya. Bespoke kan kalau setahu gue nih ya, ya maksudnya custom aja emang bener. Ini si owner atau si klien maunya apa, kita bikinin Ya. gitu menurut. Oke. Kalau semi jadinya gimana? Udah Kayak- jadi duluan. Kayak tuh udah jadi duluan, tapi requestan klien misalkan dia mau lebih apa gitu, lebih citrusy, animalik lebih atau animalik. oke. Jadi Jadi anggapannya udah ada base-nya, ya, terus baru aku tambahin. Oke, bisa nih gitu. Kurang lebih semi bespoke kayak gitu lah. Iya. Tapi emang waktu gue beli ya guys ya, ini memang jadi rada ada kekurangannya kalau semi bespoke itu. Jadi pas waktu kita beli tuh kayak mesti dimaserasi dulu kan. Jadi Pasti. waktu itu pas gue pertama kali buka terus gue semprot, nih kok nggak kayak yang kemarin. Ya, belum jadi potent mesti, ya. Iya belum nyampur banget lah gitu Iya. ya nggak sih. Terus baru gue simpan lah 2 minggu atau itu baru gue pakai full wear-nya. Oh ya ini yang gue inget gitu. Ya, ya gitulah kurang lebih dari. Dan aku ada cerita juga nih yang si lini ini ya, semi bespoke yang aku pajang karya kemarin itu di Paperfest itu kan. Iya. Nah ini tuh kan sebetulnya project yang ya udah hanya ingin untuk dipajang karya aja kan. Tapi aku ngelihat ada influencer di TikTok, dia tuh seneng banget nge-review parfum dengan aroma yang skanky, animalik, yang memang lebih challenging lah gitu kan. Emang ininya Intunya di situ. Sukanya begitu kan. Iya. Lalu iseng lah aku kan, aku chat kan, Kak mau cobain parfum buatanku nggak? Oke. Aromanya animalik apa? pede Iya. out of nowhere. Pede aja udah. Nah lu ketemu si influencer ini emang lewat aja atau gimana? FYP aja dia masuk. Oh, aku lihat kan dia kayak nge-review kalau nggak salah Ortho Paris apa gitu, seri apa. Oke. Terus kayak dia suka banget dan aku kayak terchallenge saja, aku kayak udah mau chat aja gitu kan. Terus dan itu niatnya emang mau ngasih gratis. ngasih gratis aja, pure ngasih gratis aja. Dan kerennya juga dia langsung balas dan dia dengan senang hati, boleh Kak dengan senang hati gini bla bla bla, kita ngobrol-ngobrol lah soal seputar parfum gitu kan. Akhirnya aku kirim ke dia dan setelah itu udah selesai, nggak ada kayak maksudnya dia kayak bikin video review atau bagaimana gitu kan, nggak ada sama sekali. Tapi influencer itu beberapa bulan kemudian dia itu main ke Scent of Indonesia yang kedua di Jakarta. Oke. SOI ya, namanya. Oh yang di Fatmawati bukan? Bridge Iya. itu ya kalau nggak salah ya. Nah di situ ada beberapa influencer yang ngefollow akunku di Instagram, akun Solid Perfume di Instagram, dan dia nanyain si Bloody Luwak ini yang which is dimana aku kirim ke influencer yang di beberapa bulan yang lalu aku kirim. Nah, ini tahu dari mana nih orangnya? Nah kebetulan dia ngasih tahu, Kak aku mau beli parfum Bloody Luwak, aku tahu ini dari Kak Natasha gitu. Iya, jadi beberapa di situ ternyata dia diam-diam merekomendasikan parfumku yang memang si Bloody Luwak ini. Kayak gitu. Influencer tuh ternyata nggak harus di depan kamera, ternyata Nggak harus temen-temennya juga Iya. bener-bener influence. Iya bener-bener. Dan dari situlah aku merasa kayak oh iya ya, ternyata maksudnya orang tuh ternyata nggak di review tapi ya dia juga memberikan, kalau emang dia suka ya dia bakal ngerekomendasiin ke orang lain gitu kan. Iya bener juga sih. Nah dari situ gongnya si influencer yang beli yang baru-baru ini, yang dari rekomendasi dari yang Kak Natasha yang di awal ini, dia itu nge-review parfumku. Oke. Karena di review sama dia, mereka ini, jadi otomatis
Mereka tuh berarti lebih dari satu orang ini. Lebih dari satu orang. Itu dia Gile. makanya. Itu Keren aku. sih. Terus langsung exposure-nya lumayan tinggi dong. Alhamdulillah ada wave-nya di situ. Sih. Ya. Nah, dari situlah parfumku mulai di-review kan sama orang kan. Sih. Sampai ada satu influencer itu namanya kalau salah Kak Cherry ya. Jadi dia itu pesen parfumku yang belum diluak, terus sampai di review sama dia, lalu dia bikin review lagi Best Perfume Coffee 2024. Ya. Nah itu parfumku masuk di situ yang belum Tapi diluak gue ini. setuju sih, Blow di Luwak tuh Gitu. menurut gue oke banget sih ini. Alhamdulillah syukur deh kalau kayak Keren gitu banget ya. sih gue suka banget sih. Dari pertama kali nyium bahkan kayak itu. langsung mungkin langsung gue tanya kan, langsung gue langsung gue wawancara di tempat langsung ini gimana gitu oke lah. Waktu itu masih nanya konsep-konsep doang. Ntar boleh lah ininya apa namanya metodenya atau apanya gitu lu kasih tahu gitu. Ya tapi kalau misalnya lu metode bikin parfum ini dari ya mungkin tadi bedanya raw material ya, ada FO terus itu ya itu buat yang si apa tuh Story of Soli. Iya. Nah tapi kalau misalnya yang Soli perfume itu itu benar-benar dari raw materialnya kan semuanya dari itu dong, dari raw material beneran Ya. bukan FO gitu. Beneran itu. Nah itu metodenya gimana? Yang satu pakai FO, yang satu pakai pure raw material, itu bedanya gimana? Apa ada? Kalau yang FO ini atau bibit parfum ya kita sebut orang Indonesia ya, itu ya kayak perbandingannya bibit parfumnya misalkan untuk 20% kandungan di satu botol 35 ml ya, itu kan aku biasanya 20% aja kan. 20%. Iya. Berarti kayak 50%-nya itu ya FO, yang 50%-nya raw material. Jadi aku lihat dulu nih. Lihat sih misalkan yang rada susah nggak sih ngebalance-nya FO tuh? Sejujurnya susah enggak ya, dan kayak aku pribadi tuh nggak pernah merasakan hal yang kayak susah banget atau pusing gitu. Beda emang. Enggak, beneran. Jujur kayak ini mendem, ya udah aku bikin lagi aja gitu. Aku sampai bener-bener kayak enggak sepusing gimana gitu kan. Ya udah kayak gitu aja sebetulnya. Kayak si Porte Vers Le Paradis ini kan dia Porte de Paradis. Porte Vers Le Paradis. Kenapa susah-susah aja? Artinya itu simple sebetulnya. Artinya itu menuju gerbang surga. itu Sih. Ya ini kan aromanya kan citrus musky gitu kan, jadi ya aku tinggal gua cium ya. boleh silakan. Mantap. Nah sambil cerita dah nih, Oke. gua cium dulu nih. Nah si Porte Vers Le Paradis ini kan aromanya kan dia citrus yang musky gitu kan. Oh iya, citrus musky banget. Terus ya aku Musky tinggal tambahin nih, kayaknya kalau misalkan citrus banget asem di badan orang Indonesia kan kayak terlalu nggak cocok gitu loh. Kan keringet-keringetan jadi makin asem. Iya, jadi ya aku tambahin sedikit aroma sebentar. Matiin dulu ya. boleh. Bentar. Porte apa? Porte Vers Le Paradis. Ih, nggak tahu nih. Story of Soli. Iya. Ini jadi ceritanya itu ya tentang Ngomongnya apa ya? kenceng aja, santai. Ngomong apa ya? Tadi lupa ya, lu ngomong apa ya? Ada telepon sih. Ada telepon. Bisa-bisain ada telepon nih. Iya. Aturan di itu aja di busi atau lagi disibuk gitu. Iya. Nah, itu tapi menurut gue sih ya Gan ya. Menurut gue sih kayaknya lu tuh harusnya udah kayak misain sih kalau emang si FO itu. Si FO itu mungkin ya oke pakai merek Soli gitu kan ya, tapi kalau untuk yang si apa namanya?
yang ini mendingan pakai brand baru gitu karena Oke. dari konsepnya sendiri tuh aja udah beda, Udah kontras banget udah ya. kontras gitu. Terus dari harganya juga kan ya, Iya, lumayan. harganya akan bikin ini sih menurut gue mendingan di itu aja dipisahin. Udah pakai nama Dekito ya udah. Iya ya, Dekito semi bespoke gitu ya. Kenapa mesti ada semi bespoke-nya? Yang custom aroma itu. Nggak, jadi emang mau lu konsepnya arahnya mau ke semi bespoke gitu. Aduh, kayaknya memang karena dari brandinganku yang di sosial media itu ya, harusnya kayak nggak perlu juga ya. Enggak sih menurut gua kalau emang semi bespoke mungkin ya sedikit Iya. aja mungkin oke lu masih terima bespoke gitu. Cuman kan bespoke sendiri maksudnya emang bener-bener custom kan apa Iya. yang orang mau terus lu buatin dari nol. Iya. Nah, tapi kalau semi bespoke itu mungkin ya tadi Yang sudah ada ini udah jadi base-nya ya. dulu mungkin baru tinggal lu twist lagi sesuai itu. Iya sih. Dan jujur ya, aku kemarin kan ya lumayan into banget kan bikin video yang bespoke itu kan. Ada beberapa yang pengen buat parfum di aku, yang dia pengen custom aroma dari awal. Itu requestannya aneh-aneh banget. Aneh-aneh, coba ceritain. Ada yang orang tuh bener-bener dia ngasih kayak dia ngejelasin nih untuk lemon 1 mili ya. Oh, udah diresepin namanya. Udah diresepin. Lah ngapain lu buatin? Amroxan 2 mili. Kayak gitu. Jadi kayak aku bingung ya ngomongnya. Jadi sekarang tuh kayak kalau misalkan memang dia mau custom aroma ke aku kasih note-nya. Silakan jelaskan dengan bahasa yang sederhana kayak misalkan aroma segar dari bunga apa gitu. Terus ada hint apa gitu kan. Udah maksudnya bercerita seperti itu aja. Nggak perlu kayak topnya lavender, midnya apa gitu-gitu. Nggak perlu kayak gitu. Dan dari lu sendiri jadi kesulitan malah kayak gitu. Jujur aku kesulitan. Dan apalagi beberapa orang tuh sukanya tuh kayak parfum yang sudah ada. Nah, iya. Jadi kayak bang bikin CPG gitu. Tapi lu menerima dupe nggak sih? Nggak sama sekali. Nggak ya. Aku ngomong kayak bener-bener di awal tuh dia mau pesen tuh, tapi gua nggak bisa ya bikin aroma dupe kayak gitu. Jadi bener-bener asli kreasiku aja kayak gitu. Tapi kalau dibilang misalnya lu disuruh ngedup bakarat, bisa nggak? Jujur kemarin aku habis beli material kan kalau Itu kan tapi beda tuh tadi hasilnya tuh yang ini ya. Iya ini yang ini bukan bakarat. Kalau Iya tapi maksudnya berarti lu bikin dua varian. Kalau ini tuh kayak jadi pembelajaranku aja sih. Iya, jadi kan aku kan beberapa kan ya karena memang aku belajarnya itu di internet ya, belajarnya kayak di komunitas gitu kan. Jadi ya via apa namanya? Aku koleksi kayak formula-formula gitu kayak bikin parfum bakarat. Tapi terus kayak misalnya nih parfum yang lu terima di internet gitu ya. Itu tuh lu udah pasti belum, maksudnya itu yakin itu punyanya formulanya si bakarat misalnya, kan gua ngelihat ada beberapa macam tuh. Ternyata yang aku ngaku bakarat gitu. Sebetulnya kalau misalkan dia aromanya bakal jadi atau enggak itu ya dari pas hasil akhir ya, pas kita udah selesai mereformulasi itu kan. Nah kebetulan yang ini kan aku bikin Initio Out for Greatness. Nah sebelumnya aku udah cium aroma si Initio Out for Greatness itu. Dan memang base-nya itu Veramos. Veramos yang maksudnya yang ada bakarat kan base-nya kan itu juga kan. Kenceng juga ya. Kenceng banget ini smoky oud, enak banget sumpah. Langsung mendominasi banget. Langsung mendominasi ruangannya ya. Iya. Tadi yang citrus itu langsung hilang kalah langsung. Itu. Iya sih, emang. Nah itu. Tapi sebenarnya lu bisa dong berarti ngedup gitu kan? Bisa dengan catatan kalau materialnya ada. Dan formulanya ada. Dan lu pernah nyium berarti kan? Harusnya harus lu harus pernah. Gua harus tahu
Kalau memang lu niat banget, silakan kasih file-nya ke gue. Dan gue juga harus cari-cari juga di situ. Kalau misalkan memang itu sudah ada formulanya di internet, kayak gitu. Dan tentu nggak bisa 100% sama. Iya. Ini paling juga 70% 60% lah. Iya sih, ini masih kurang sempurna di ini. Jauh banget. Karena kalau misalkan aku lihat di formulanya itu ada 90-an material kan. Nah, sedangkan wow. iya, sedangkan yang aku masukin ini tuh kalau nggak salah nggak sampai 20 material. Kayak gitu. Yang dimana kayak aku lihat yang persentase terbanyaknya aja kayak Veramos kan udah sampai dia 16% gitu kan. Okay. Hedion apa kayak gitu. Jadi aku lihat yang bakal ngebangun si parfum itu kayak gitu sih. Ya tapi sebagai pembelajaran juga ya waktu lu bikin ini yang berarti lu nggak terpatok sama misalnya gue tuh sukanya bikin parfumnya yang citrusi aja yang ini justru malah pengennya explore semuanya sih. Aku lebih suka yang semuanya aku coba kayak gitu. Ketimbang kayak harus ini banget gitu. Kayak misalkan contoh kayak natural nih, harus natural banget. Kalau kayak natural nggak mau gitu. Iya, biasanya yang perfumer yang waktu itu siapa ya, Centurion itu, gue kan belajar dari YouTube-nya dia juga tuh. Dia tapi pakai semuanya natural, bahkan ambergris aja natural sampai harga parfumnya. Tapi pas gue nyium suatu ketika gitu ada yang punya gitu. Ini bukan gue banget sih. Terus akhirnya jadi ya gue rada-rada melipir tuh nggak berguru sama dia lagi di YouTube dia gitu. Iya. Terus jadi ya udah akhirnya cari nih yang emang lebih genre gue gitu. Iya gitu. Jangan preferensi aja udah terserah kayak gitu. Tapi kadang misalnya kalau gue ngelihat lu lagi live atau lagi di TikTok gitu ya, gue jadi pengen ikut ini juga sih, ngeracik gitu. Wah, seru kan? Seru. Karena emang itu yang paling seru tuh emang yang pas ngeracik itu. Aku suka banget. Apa ya? Dulu itu kan lebih banyak liquidnya ya. Maksudnya lebih banyak bikin parfum itu kayak essential oil apa gitu-gitu. Sekarang tuh kayak sudah mengenal material-material kristal yang ternyata memang iya ini loh base key untuk kayak parfum industrial dari dari tahun-tahun kemarin gitu kan. Jadi baru sadar ternyata aroma ya tadi kayak parfum bakarat. Ternyata kalau misalkan kita modifier sedikit itu jadi inisio on for greatness gitu loh. Jadi karena ada kemiripan dari materialnya, cuma beda berapa. Bedanya tuh ada misalkan yang oud ini ada goyakudnya gitu-gitu. Jadi kita bisa ngebayangin di situ. Iya. Sebenarnya kayak gue juga sih kalau konsep gue bikin parfum, pasti gue bikin DNA-nya dulu tuh. Maksudnya DNA-nya kan mau parfumnya tuh sekuat apa, terus kayak gimana bentukan umum wanginya kayak gimana. Baru ditambahin misalnya kayak mau wangi apa gitu. Kalau misalnya nih yang kebetulan yang pakai Veramos kebanyakan udah wanginya tipe-tipe Veramos lah ya, yang kayak kuat banget gitu. Nah itu tinggal kita ganti top notes-nya mau kayak gimana. Iya. Kayak gitu. Atau biasanya tuh di heart-nya itu menurutku kayak yang berbeda kita ganti apa gitu. Itulah enak-enak apa gimana ya, aku nggak bisa ngejelasin cara materialnya kayak gimana. Cuman kayak di kepala tuh kayak udah ngebayangin aja kayak gitu. Jadi bener-bener kayak pokoknya gue pengennya ke arah sini, tapi cuman lu tok gitu yang ngerti gitu ya. Iya, aku bingung menjelaskannya jujur. Tapi lu udah kayak yang lu bayangin waktu di kepala lu tuh apa waktu pengen gue mau ke arah sana. Apakah dari karakter wanginya atau mau karakter apanya atau kayak gimana yang ada di kepala lu tuh ngebayangin visualisasinya gimana ya, kayak mungkin ya karakternya ya itu ya yang si karakter wanginya itu ya. Ketika aku bikin parfum yang Bloody Luwak ini itu yang aku bayangkan kan ya tadi ya perihal ya luwak yang dieksplorasi kayak gitu kan. dieksploitasi ya gitu kan. Jadi di situ tuh kayak ngebayangin
amisnya dari si labdanum, terus ditambah adoksal nih gitu kan, terus ditambah ada ya ditarik gitu ya, nggak terlalu ini. ya, jadi ditambah ada sedikit amis, jadi kayak udah dibayangin gitu loh, ini amisnya nih pakai material ini gitu, ini gitu aja sih kayak gitu. Lebih ya karakter ya, kalau gue mungkin lebih ke warna sih kalau gue. Ini gue ngebayangin tuh kalau si minyak wangi tuh ada beberapa macam warna, misalnya kayak kalau yang citrus mungkin ke arah kuning atau ke arah putih gitu. Oh gue butuh biru-birunya nih, kira-kira masukin apa ya gitu, atau hijau-hijaunya gitu. Gue lebih ke warna sih, karena mungkin gue orangnya visual sama desain visual banget dah pokoknya. Iya. Kalau lu lebih ke karakternya nih gitu, atau tekstur atau gimana ya tadi ya? Sejujurnya aku nggak begitu mengerti istilah seperti itu ya. Tapi intinya ketika aku bayangkan ya memang kadang hasilnya itu juga pasti berbeda. Tapi yang lebih nyaman di aku itu seperti itu. Nah, gitu. Kadang ya yang aku bayangkan dengan yang hasil akhirnya pun juga pasti bakal ada juga yang berbeda, dan justru banyak yang berbedanya gitu kan. Tapi dari situ ya kayak presentasinya kurangin apa gini segala macam. Biasanya berapa kali nih misalnya lu pengen banget nih arahnya ke sana gitu. Terus nggak berhasil nih, kayak miss gitu. Itu biasanya lu pokoknya lebih dari 5 kali. Oh 5 kali. Kalau udah 5 kali biasanya udah nyerah gitu atau gimana? Enggak, justru lebih oke lagi. Oh, terus-terusan pokoknya coba lagi. Ininya ditweak lagi gitu. Dan aku kalau misalkan bikin seperti itu ya di awal pakai drop aja sih, yang kayak di baker gitu doang. Biasanya berapa mili untuk biasanya tester yang lu pakai? Nggak nyampe 2 milian ya. Karena aku pernah lihat yang Master Roja itu yang dia di baker terus dikasih alkohol berapa persen terus dia per drop kayak gitu ya. Aku tahu maksudnya kalau misalnya kayak gitu kan kayak orang harus mengenal materialnya dulu baru lu bisa seperti itu kan. Udah master katam banget, gitu kan. Udah hatam sama materialnya dia. Tapi jujur entah kenapa aku pun juga kayak pengen lebih nyamannya seperti itu gitu. Gue juga sebenarnya pengen banget tuh pakai cara kayak gitu tuh. Jadi kita pertama juga karena kita harus tahu materialnya, kita mesti kenal. Terus juga detail banget jadinya gak sih? Jadi per drop itu kan dia mungkin udah bilikin 1 liternya itu kan. Terus kan 1 drop itu kan berarti cuma kayak ngerubah dikit banget gitu. Iya. Nah nanti pas sudah kayak dia udah mulai nanti nih berubah lagi nih mau campur ini. Jadi detail banget gak sih? Jadinya buset itu. Iya. Dari situlah aku bikin kan. Iya, tapi kemungkinan besar kalau kayak gitu bakalan waste Gagal banyak. Langsung 1 liter. Kayak aku kan maksudnya kan itu kan beberapa material kan ada yang apa istilahnya ya, dia kencang banget di awal gitu kayak nonadenal itu kan aldehyde yang ke kamber itu kencang banget di awal. Kalau misalkan 1 drop aja untuk 1 liter mungkin ya, itu aroma yang lain tuh bakal ketutup sama dia itu di topnya betul, kan. Jadi dari situ kesalahan itu aku jadi tahu nih, ternyata nonadenal coba kita dilute 50%. Sebelum kita masukin ke itunya. Setelah trial yang pertama itu udah hilang 1 liter gitu. Iya misalkan itu ya. Oke. Ternyata 50% lebih masih kencang. 21%, 0, gitu loh. Paling membantu sih kayaknya kalau kita punya catatan sendiri kayak ini tuh powernya misalnya kalau Son Goku mungkin powernya 12.000, dia berapa? Iya benar over 9,000. Bener sih itu, bener. Makanya kan aku kan juga selain catat di ini ya, di kayak buku gitu kan, ada di laptop itu kan ada ini kan kayak spreadsheet dari aku lihat di YouTuber gitu. Dia kasih kayak bentukan contoh formula, jadi aku tinggal masukin materialnya di situ, ada note-nya, terus ada top, mid, base gitu loh. Ini kayaknya kita berguru sama YouTuber yang sama. Gue juga pakai gitu. Kayak gitu aku. Tapi yang gue lihat di live lu tuh nggak lu masukin ke komputer. Oh enggak, ribet soalnya. Sebetulnya lebih gampang, tapi di sisi lain mejanya setupnya aja yang kurang aja kayak gitu. Tapi lu lebih prefer lu nyatet atau mendingan langsung langsung diketik sih sebetulnya. Kalau nyatet tuh kadang tulisanku kan emang buruk banget ya, jelek banget ya. Jadi ya
lebih prefer untuk langsung tinggal dimasukin aja kan. Iya. Tapi kayaknya untuk entertain lebih okean ditulis catat gitu loh. Oh, secara konten. Konten aja. Ya nggak enak juga sih ngeliat orang Iya. ngetik gitu ya. Iya, enggak visualnya kurang lah. Nggak artistik banget lah. Enggak, iya. Gitu. Iya. Tapi nih kan lu udah bikin konten-konten itu membantu nggak sih ke penjualan lu tuh? Sangat membantu ya. Eh, Sangat membantu. tapi ya itu lu emang udah banyak banget sih followernya di TikTok kayaknya berapa sekarang? 2000-an mungkin? Aku 1000? 1000 masih 1000. 1400-an kalau nggak salah. Ya. Iya. Itu convert ke ininya penjualan? Cukup membantu, tapi karena memang dari awal itu aku kontennya bikin parfum dari nol. Nah, dari situ ya orang-orang taunya tuh custom aroma di aku. Kayak gitu. Nah, ini nanti aku pelan-pelan ya mau coba belok jangan ke situ gitu kan. Balik ke kodratnya lah. Kalau itu brand parfum gitu. Iya, kalau ini sebenarnya lagi bikin next batch Iya. gitu, bukannya kita lagi bikinin orang. Custom mulu gitu kan. Bahkan ada beberapa yang pengen maklon justru sekarang. Kayak Tapi gitu. nggak bisa dong harusnya. Bisa sih, cuman nggak pakai Bepom kan berarti. Nggak pakai Bepom. Iya. Dan aku pasti ya disclaimer dulu kan, kasih tahu dulu kalau misalkan memang aku ini perorangan. Nggak ada yang maksudnya kayak pabrik apa segala macem, dan materialnya aku pun juga emang terbatas di situ. Jadi ya kalau misalkan mau mencoba custom parfum dan memang lo butuh sampai 100 piece atau berapa gitu kan, ya otomatis nanti kita hitung dulu dan pasti costnya bakal berbeda jauh kayak bibit parfum pada umumnya gitu kan. Kayak gitu sih, aku kasih warning dulu di awal. Iya, emang kita rada susah sih kan kalau misalnya kita kan maksudnya masih bukan masih ya, maksudnya rumahan lah ya bilangnya. Rumahan. Nah, itu tuh susah banget untuk dapet halal Bepom gitu tuh. Soalnya kan disurvei kan rumah tempat itunya. Dan ada standarnya sendiri kan. Betul. Nah, itu rada susah untuk dapetin itu. Jadi ya kalau lu beli sama kita ini yang beneran diracikin dari nol ya itu akan ya lu tahu sendirilah nanti gimana gitu. Kenapa tuh kan? Kurang. Oh, ininya. Ngeblur. Coba tolong dihituin. Cara ininya Biasanya di beberapa konten gue emang tiba-tiba ngeblur aja dia gitu, capek kayaknya. Terus cara biar autofocus gimana? Autofokusnya di apa nih? Oh, udah. Oh, udah tuh. Thank you. Sorry ya guys. Ini emang kita males banget ngedit nih, sorry ya. One man production. Tadi aja udah berapa kali kita Kita gak usah sebutin lah ya. udah berkali-kali kita take ulang. Sampai bosen juga. Ini pertanyaannya udah ganti-ganti banget ini. Iya, saya hebat itu tadi yang lewat-lewat. Waktu pertama itu keren banget sih. Iya. Aduh, mohon maaf ya. Ya, pokoknya ini one man production. Gue paling males ngedit. Tapi kalau untuk gabungin aja nggak apa-apa. Nah, nih. Tadi kita produksi ini ya, produksi rumahan nih ya. Oke. Nah, tapi lu metode untuk bikinnya itu tadi kan harusnya lu pakai ini kan, pakai kalkulator atau apa gitu. Kalau buat produce masalahnya gitu. Jadi biasanya sekali satu batch itu lu biasanya bikin berapa biasanya? Aku 100. Berapa botol? Oh, 100 botol. 100 botol. 100 botol di misalnya ini misalnya 50 mili gitu. Jadi 30 mili sih. Oh, 30 mili. Iya. Ada yang kalau yang kayak gini tuh yang besar itu biasanya sekarang sih udah ada ya. Kalau sebelumnya itu yang batch pertama itu aku buat untuk 30 mili semua. Kalau misalkan yang kayak gini yang kayak aku botolnya juga cuman terbatas gitu. Enak sih ya kalau pakai kalkulator kita bisa ngitung HPP-nya berapa kayak gitu-gitu. Iya, kalau ngitung HPP itu aku di awal sebetulnya sudah hitung untuk 30 mili itu 20%-nya berapa, misalkan 7 gram ya jadinya materialnya ya 7 liter gitu. Ya 7 mili ya. 7 mili itu ya 7 gram lah ya. Ya 7 gram lah ya hitungannya.
habis misalkan sekian gitu kan. Loh, tapi kan Apa gitu. lu gimana cara ngitungnya? Misalnya lu cuman butuh berapa ya? Mungkin 10 gram lah ya. Tapi kan lu mesti beli minimal misalnya 1 kilo atau berapa? Pasti ada sisanya. Iya, itu sisanya kehitung nggak di HPP gitu? Aku buat di batch berikutnya sih kayak gitu. Keren juga, udah cita-citanya jauh. Iya gak sih? Gitu. Gue nggak tahu juga sih. Kalau gue biasanya sebisa mungkin 1 batch habis udah gitu. Jadi ya pasti ada sisa sih. kalau gue kan mungkin gini, karena gue punya jualan raw material biasanya. Gue ternyata sisanya banyak nih, masih kayak setengah kilo lagi. Gue cuma pakai setengah kilo dan gue harus belinya kan 1 kiloan. Nah itu biasanya gue jual di situ. Kayak gitu. Makanya di beberapa yang kemarin tuh masih banyak lah sisa-sisanya gitu. Karena gue biasanya makainya dikit, tapi mesti belinya 1 kilo gitu. Itu lumayan sih gue. Aduh gila. Jadi kendala gue tuh kalau membuat batch gitu ya karena itu yang beli 1 kilo dengan harganya kan lumayan gitu. Iya. Nah itu ya maksudnya lu nggak ngitungin biar aja gitu. Iya biar aja. Kalau aku mungkin nanti kali ya coba hitung lagi kali ya. Aku sih nggak kepikiran sampai kayak harus dihitung benar-benar sampai habis semuanya. Karena pasti let's say misalkan material helion gitu kan masih sisa berapa 500 gram. Ya sudah aku simpan aja. Hitungan di HPP-nya itu ya 500 gram atau cuman yang lu pakai aja? Yang gua pakai aja. Gitu doang. Iya sih. Iya. Sesimpel itu kan. Sesimpel itu. Karena gue mesti mikirin, ini gue soalnya kan ada ada pengeluaran nih segini dan gue harus rubah itu jadi apa ya, maksudnya jadi liquid lagi gitu. Iya jadi liquid lagi gitu ya. Karena bikinnya PT kan, atas nama PT. Oke. Oh nggak terlalu. By the way waktu itu gue bikin PT itu di kantornya dia loh. Iya benar. Ya, aku pernah ini juga kan. Gue tuh pertama kali justru ya gue kenal lu tuh karena lu nge-DM gue kalau nggak salah. Lu ini ya bikin PT di. Iya. Ternyata gue bikin PT di kantor lu. Nah itu lu tahu gue itu gimana jadi? Kan ada temanku kan staff di situ kan, yang memang ada namanya tuh Dava ya, yang dia ngurusin. Oh iya si Mas Davanya yang ngurus gue emang bener. Aku kalau nggak salah nanya apa namanya itu, yang ini yang tanda tangan ya, pernah tanda tangan di sini. Oh iya pernah katanya gini. Apa ya kalau nggak salah nama PT lu PT yang itu ya. Sensasi Wangi Indonesia. Ya terus kan lu upload di 18 Office Park itu kan. Jadi kayak oke, bener nih orangnya gitu. Udah kita doang sebetulnya konfirmasi aja. Ternyata dunia itu sempit ya. Iya ternyata ya. Lucu banget sih. Tapi ya gue pertama kali datang ke office itu, office 18 ya? 18 Office Park. Itu yang pertama kali gue notice itu satu gedung wangi apa essential oil? Bukan itu loh, parfum yang pakai topi itu loh, Twilly de Hermes. Itu wangi itu. Dan itu beda-beda tau. Itunya beda-beda. Itu kebetulan gue lagi Twilly de Hermes. Ciumnya itu. Kadang tuh benar-benar vanilla, essential oil vanilla tok. Iya. Beneran. Medok gitu. Bener-bener kayak aroma vanilla. Kadang apa namanya? Apa sih serai wangi itu beda-beda dia, dan memang cukup emang banyak banget ya di setiap ini kan, ada di setiap sudut tuh ada dia. Dia tuh pakai yang dari AC itu atau dari saluran AC itu. Itu sama ada juga yang kayak dia kayak misalkan di lift ya, itu ada kan nempel kan. Yang semprot. Ya, tapi semprotnya yang bukan set gitu bukan. Tapi yang beda gitu loh, yang bentukannya gede itu. Gue nggak tahu. Sama aku juga nggak tahu namanya apa. Kayak gitu. Iya. Itu termasuk ini juga ya. Gue sempat dulu pernah masukin juga tuh. Karena gue ada misalnya ada kerjaan misalnya bersihin atau bikin apa namanya ya, masalah di apartemen atau apa atau di office gitu, taman atau segala macamnya. Terus kita juga ngajuin tuh ininya kayak pewangi ruangan kayak gitu-gitu.
Tapi gue rada susah sih bikin pewangi ruangan kalau rata-rata mereka bikinnya yang buat semprot atau yang ini ya. Sedangkan kalau gue kan yang reed dong, yang reed diffuser. Nah itu kadang-kadang orang-orang BM ya, building management tuh rada susah ya. Aku kurang tahu sih, Nggak tahu jujur ya. aja. Tapi itu lumayan juga sih menurut gue, yang bisa dari AC itu kayaknya perlu dipelajarin sih itu. Lumayan kayaknya. Kayak asik aja gitu ya, maksudnya kayaknya kencang sih itu. Tapi masalah branding rada susah ya kalau kayak gitu ya. Susah, pasti itu kayak kerjasama aja. Ya. Pasti itu kayak kerjasama ya, sesama ini aja sih. Kayak kita kayak penyuplai jatuhnya kan. Iya. Bener. Apa aja yang ngomongin kemarin tadi ya? Apa lu ngomongin jelas aja nih. Ngomong terang-terangan aja nggak apa. Apalagi ya kemarin tadi tuh kayak yang kita cut itu ngomong apa ya, Ngomongin apa? kalau yang story ini udah kan? Ya story itu. Soalnya lu keinget apa emang ya? Keinget apa? Lu ngobrolin aja lagi nggak apa-apa. Iya, justru itu makanya aku tanya. Ya udah, silakan tanya lagi aja. Tiba-tiba nge-skip dia. Soalnya tadi udah banyak banget tag-nya ya. Aduh, ini sorry banget nih. Iya. Kayak gitu. Waktu itu kan waktu sempat kita di acara Bekasi itu ya. Iya. Ada acara mungkin pembicara itu ngomongin masalah AI. Terus kita ngebahas di belakang kan. Iya benar. Benar. Nah itu kita rada-rada kurang setuju tuh sama pembicara gitu. Kita bukannya maksudnya roasting atau gimana ya. Kita mah santai-santai ya, aja. Tapi misalnya nih, gue mau nanya di pembuatan dari parfum lu ada nggak sih yang pakai AI? Pasti Pasti ya. Pasti. Seberapa banyak atau apanya gitu? Mungkin metode lu gimana pakai AI? Oke, dari parfumku sendiri ini kan aku emang sebelum aku gunain AI untuk parfum, aku kan gunain AI itu untuk ya pekerjaanku gitu kan. Bikin apapun itu semua dari AI. Bahkan pekerjaanku itu 70% hampir sampai bisa 80% itu dikerjakan oleh AI. Iya. Kerjaannya which is digital marketing kerjaanku, dan memang seenak itu ya AI ya. Iya, gue lagi ketagihan AI. Bener, enak banget, apapun itu ada semua jawaban. Iya. Lalu aku coba praktekkan ke dunia parfum. Lo pakai buat apa nih? Buat pertama banget itu adalah bikin formula. Justru langsung ke bikin formulanya ya? Iya, jadi di awal itu kan biasanya kan kalau di AI kan kita kayak ngobrol gitu loh ya, ngobrol sama AI-nya kan. Itu penting sih sebenarnya. Justru fase kita ngobrol sama si AI itu bikin dia punya database sama benar. visual kita tuh gimana gitu. Bener. Jadi aku materialku ada berapa. Nah dari situ itu ada iklan Shopee by the way. Nah dari situ aku tanya ke AI tolong buatkan parfum ini, materi yang aku punya, aku pengen aroma itu segar gitu. Jadi lo listin dulu tuh satu-satu material yang aku punya di situ. Termasuk ininya nggak? Termasuk berapa banyak lo punya nggak? Biasanya berapa gram atau berapa kilo gitu? Itu nanti pas pembuatan AI-nya. Nanti terserah AI-nya mau jadi itunya. Ada nanti biasanya tuh berapa persen. Nah nanti aku tinggal jelasin lagi. Tolong saya mau formulanya itu totalnya 2 mili gitu, apa 2 gram. Dari situ baru tuh misalkan vanilla 0,01 gitu, gitu loh. Dari situ aku praktekkan kan, buat gitu kan. Oh ternyata baunya aneh banget ya gitu kan. Nggak sesuai harapan. Terus dari situ aku mulai coba perbaiki. Ternyata vanilanya terlalu banyak nih gitu kan. Yang vanilla yang dia maksud sama yang kita punya itu sama nggak? Pas waktu kita masukkan material nih, mungkin ada nomor CAS-nya atau apanya itu lo kasih tahu?
Kalau itu nggak sebegitu detailnya. Kalau aku ya, kalau misalnya essential oil vanilla itu kan pasti beda-beda ya. Kayak gitu. Ini banyak banget Sofinya. Sebentar ya. Bentar kita Kayaknya ada yang sensor beli dulu. nih, Pak. Kita lagi bikin podcast atau ada yang beli kan ini? Oke. Oh, beneran ada yang beli. Sorry guys, sorry. Ini nggak apa-apa, itu kan rezeki lo. Iya, gitu. oke, sorry banget ya. Mesti dikirim sekarang. Enggak deh. Lanjut. Kayak. Oke, lanjut ya. Nah. Jadi dari situ aku mute dulu aja kali ya. Sambil itu juga nggak apa-apa, sambil bertransaksi lah kita bilangnya ya nggak sih? Itu berapa kali dia bilang Shopee kalau nggak dia apain? Iya. Terus-terusan ya? Terus-terusan. Ya udah gitu. Tapi kalau gue boleh cerita nih kan, gue juga pertama-tama pas tahu AI itu baru setahun kemarin sebenarnya. Iya. Baru setahunan lah itu. Terus gue pakai itu buat belajar justru. Gue nanyanya itu bukan cara how to make formula atau gitu ya. enggak. Jadi misalnya kayak gue baru beli nih Hedion gitu misalnya contoh. Hedion, terus langsung gue tanya dong, Hedion tuh buat apa, cara makainya gimana, ketemu sama ini gimana, terus kayak kan gue nggak bisa dapet waktu itu masih belum dapet apa ya dokumen IFRA gitulah. Iya. Jadi gue bakalan nanya sih kayaknya ini batasan si pemakaiannya berapa dalam ini kayak gitu-gitu. Ya setidaknya supaya dapet bayangan dulu nih gitu. Iya. Memang kayak gitu. Aku pun juga sama. Maksudnya aku bertanya juga seperti itu juga. Bahkan yang formula template itu yang dari si YouTuber itu, aku kan semua materi kan aku kumpulin semua tuh, aku kirim ke AI kan. Tolong buatkan bagan, lalu di situ ada profil pertama, profil keduanya gitu. Maksudnya aromanya kayak gimana, terus batasan IFRA-nya berapa. Sama lagi sama gue. Ya karena kita mau bikin list itu kan. Iya, jadi dari situ aromanya kayak gimana semuanya aku tinggal copy, aku masukin ke si formula itu. Iya. Nah, tapi pas waktu lu masukin list material yang lu punya dan AI-nya udah tahu dong masih tahu. Itu kalau lu call back lagi misalnya kayak gue tuh punya raw material apa aja, si AI-nya masih ngerti nggak sih? Masih ngerti, tapi dengan tempat yang sama ya. Kalau ChatGPT kan kalau misalnya kita bikin section kan dia section pertama itu kan. Jadi kalau misalnya kita masuk ke section pertama itu terus, ya otomatis kita bakalan di situ ngobrolin apapun itu pasti di situ. Kayak gitu. Ada judulnya, lu kasih judul apa gitu terus lu balik lagi. Pasti di situ nanti. Bahkan parfumku pun yang semuanya ya, ini full semuanya tuh dari AI. Dari mulai packagingnya, dari mulai AI pakai packaging Canva berarti nggak? Dari ini AI-nya dari ChatGPT. Oh, dari ChatGPT-nya justru. Dari ChatGPT, DALL-E. Iya. DALL-E, DALL-E. Okay. DALL-E itu di situ kan. Aku tinggal jelasin aja. Coba gambarkan secara visual Porte Versailles Paradis gitu. Dari situ nanti muncul kan gerbang menuju surga gitu. Iya beneran. Kayak gitu. Terus deskripsikan ceritanya. Itu AI semua. Tapi di situ aku modifier juga tentu, kayak ini terlalu baku banget, tolong bikin dong teksnya gitu, jangan terlalu baku. Terus kayak aku ada beberapa yang harus aku potong gitu-gitu loh. Ya tetap masih ada human touch-nya lah ya. Pasti ada, usernya pun juga harus smart juga. Iya gitu. betul. Jadi bukan berarti kayak semuanya kita tergantung sama si AI itu, kayak gitu. Kalau lo pakai AI-nya ChatGPT doang berarti? Aku hampir keseluruhan itu ChatGPT. Kalau untuk desain pakai Canva. Oke. Itu lebih ke ini ya, lebih visual. Ke visualnya. Kalau nggak ada DALL-E-nya terus ke Canva. Iya gitu. Oke. Emang si ChatGPT ini juga sih ya, udah cukup lah. Sekarang 4.0. Iya 4 titik. Iya. 4.0. Tapi lo nggak berbayar atau gimana? Nah kemarin itu kan ada add-on untuk kita bisa dapat yang berbayar itu kan. Nah sekarang itu nggak bisa. Ada aku lupa nama add-onnya apa. Jadi kita berlangganan 50.000 tapi kita bisa akses ChatGPT yang versi elite-nya itu ya, versi pro-nya itu. Yang 1.0
1.0 ya. Iya, versi Pro-nya itu, tapi sekarang udah nggak bisa. Nah, karena nggak bisa jadi ya aku balik ke basic lagi aja sih. Dan posisi juga nggak terlalu penting juga. Iya. Sama aja 11-12 kurang lebih ya. Cuman lebih interaktif aja kalau misalkan yang versi Pro-nya itu, dan bisa analisa dia data. Ya, betul. Lebih ya terlalu dalam lah. Kalau menurut gue yang nih gue kan langganan yang berbayar ya. Memang canggih banget yang 1.0 itu. Iya. Nah, ini 1.0 itu bahkan menurut gue terlalu pinter lah. Kalau kita pertanyaannya kayak cuman Receh gitu, receh umum-umum gitu, gitu. ya nggak sih, yang ya ini parfum gue begini terus gimana gitu ya, mending pakai yang 4.0 itu aja sih. Nah terus juga di beberapa apa ya, emang nggak perlu banget sih yang berbayar gitu. Iya. Kayak udah cukup banget menurutku pribadi ya. 300 ribuan tuh sebulan kan? Sebulan lumayan banget. Lumayan banget. Iya. Iya bener lah. Iya. Nah terus kalau misalnya nih, berarti dari packaging tadi lu bilang, packagingnya tadi itu, terus Packagingnya. lu suruh ngulik-ngulik HPP juga nggak sih? Oh iya. Nah gimana tuh? Jadi aku sebenarnya bukan ngulik HPP aja ya. Jadi lebih ke dari awal ini kan ngomongin soal formulanya ya. Ya, formulanya. Terus ngomongin soal bahan-bahan materialnya tuh ya. Terus aku tinggal kasih datanya aja ambroksan. Kalau misalkan yang 100 gram itu berapa harganya. Udah kita inisialis semua dulu. Kita perkenalin semua dulu tuh harga-harganya semua. Terus aku kasih formulanya dengan total berapa. Nah ini dihitung sama botol segala macem. Aku kasih tahu botolnya harga sekian, ini hitung dong berapa gitu. Kebutuhannya. Terus baiknya aku jualnya di harga berapa ya? Iya kok gitu sampai harga jualnya juga ya? Iya, dia kasih tahu biasanya tuh harga itu misalkan berapa persennya gitu, 100%-nya. Ada juga kalau mau ambil yang kayak jual lebih quantity banyak, bisa ambil di range kayak 20-40%. Terus ada potongan juga kalau misalkan kalian ngiklan nih, nanti dipotong sama biaya admin, biaya iklannya berapa. Jadi semua udah terhitung sampai kayak gitu. Kalau kita nanya bener-bener detail ya. Ya tergantung yang nanya juga sih, dan kemampuan orang yang nanya sebenarnya. Iya, jadi bener-bener kayak kita tuh konsultan aja sama si ChatGPT itu. Lu setting dulu nggak? Misalnya kan kalau gue setting dulu. Misalnya gue pengen dia sebagai perfumer yang udah berkecimpung di dunia parfum udah 30 tahun gitu. Gue tuh ceritain dulu. Nih nanti lu role-nya itu adalah guru gua, Terus lu tuh perfumer udah 30 tahun dan gue sebagai apprentice lu gitu. Gue ceritain tuh kayak gitu. Gue ceritain, terus gue lagi belajar bikin parfum, terus kayak apa sih namanya, ya gitulah, mulai gue kasih lagi buat project ini, project itu, terus ya tadi maksudnya sampai. Nah itu baru tuh dia tuh enak ngasih feedbacknya, lu tuh pakainya ini. Tapi yang gua rada kurang suka, misalnya gua udah dikasih nih sama dia, jebret gitu, formulanya udah lengkap lah ya, udah sampai persen-persenan. Tapi pas gua kalau ditambahin ini gimana? Oh itu tentu saja menarik tuh. Itu ide yang sangat bagus, jadi kayak setuju terus gitu sih. Iya benar. Bener, aku kan juga sama. Jadi nggak nolak gitu, gimana? tapi emang iya sih nyebelin. Aku kan ini kan, aku pernah bikin eksperimen bikin parfum aroma ubi cilembu. Ubi cilembu. Terus jadi ceritanya itu ada ya influencer yang namanya Kak Cherry itu, dia bilang aku tuh pengen banget gitu aromanya itu aroma jagung, aroma ubi cilembu. Aku carilah di ChatGPT, kirim semua materi yang aku punya, tolong dong cariin yang relevan, yang bisa bikin aroma ubi cilembu gitu kan. Ubi cilembu ChatGPT tahu lah ya. Dia tahu menjelaskan ubi cilembu kayak pakai kumarin, pakai apa gitu-gitu loh. Dan aku ngebayangin gitu, oh iya kumarin kan ada smoky-smokynya, oh iya ini gitu-gitu loh. Iya, kalau lu nggak tahu karakter material lu malah jadi aneh. Aneh, cuman dari situ kayak oke. Jadi aku bisa ngebayangin juga, boleh nih, pasti bikin. Terus ada satu material
etil matol. Yang which is itu bikin aroma manisnya gitu kan. Ya. Aku mikirnya ya. Tapi nggak disebutin di situ. Ini yakin gak dimasukin etil matol? Aku bilang ke ChatGPT-nya. Oh iya katanya. ChatGPT-nya juga lupa ya. Iya. Kita bilang manusia juga bukan, gimana? Makanya konyol banget. Ya udah dah gitu. Ya emang kita juga mesti punya background pengetahuan juga kan. Iya. Kalau mau pakai alat Iya, itu. iya gitu. Kayak kita dikasih pisau nih buat masak, ternyata kita nggak tahu Iya, kebalik. resepnya itu. Resepnya percuma kita dikasih pisau kalau kita nggak tahu resep apanya ya. Iya, dari situ ya kan obat celemu kan manis dong gitu kan. Terus masa nggak ada yang bikin manis? Aku lihat materialnya itu kayak vanilin, etil vanilin. Ya udah orang vanilin doang. Ya vanilin sih gitu manis, kan. cuman Bukan semanis kayak si etil matol atau si matol itu kan. iya, Jauh. kayak serat manis itunya itu nggak dapet. Iya, makanya kan ini kok nggak ditambahin? Dia bilang iya tambahin. Gitu. Itu lucu sih itu. Gue kemarin coba kan, gue awal-awal mau bikin apa tuh namanya Thai frost. Itu kan yaudah tolong kalau lu bikin Thai frost gimana setelah gue setting dulu kan. Jadi kasih set kok gini, maksudnya dalam hati gue ya ini oh kayaknya gue ada ini deh, bisa nggak gue tambahin gitu. Terus dia langsung berubah, oh iya ini usulan yang sangat menarik, terus ditambahin. Oke lah satu ini Nggak ada ya. penjanggalan ya? Nggak ada penjanggalan ya. Terus gue tambahin gitu. Sempat sih misalnya yang kalau emang terlalu jauh gitu, misalnya gue kasih marin atau apa, ya dia emang rada kurang gitu dia bilang. Tapi kalau emang yang masih nyambung gitu, dia kayaknya masih oke aja gitu. Aja. Aduh. Emang harus kita juga sebagai usernya itu emang harus ya paham betul juga gitu. Iya. Kayak gitu sih. Intinya mesti kenal material juga sih gitu. Kalau kita dikasih tahu dan kita nggak tahu materialnya yang disebutin nama ChatGPT apa aja gitu juga. Iya, Nah, iya. kitanya yang sesat sih. Kita Iya. tersesat Gitu. gitu nggak sih? Seru. Iya dari situ sih. Kayak ya lumayan into banget aku sama AI itu kan. Kayak gitu. Jadi untuk AI-nya itu untuk yang perfumery itu udah berapa lama lu berinteraksi sama AI-nya untuk bikin 1 tahunan ya. 1 tahunan ya? 1 tahunan. Oh itu lumayan Iya. sih, ya. Lumayan. Sesering maksudnya sering itu kah gitu maksudnya? Di awal itu sering banget di awal. Di awal. Kalau sekarang ke belakang. Sekarang udah lumayan jarang sih. Kenapa tuh? Karena entah kenapa semua yang dikasih ChatGPT itu kayak ngerasa udah cukup aja di situ. Kayak ya udah standar itu bikin parfum tuh kayak fresh breeze apa gitu terus gitu loh. Formula yang munculnya terus aroma-aromanya itu kayak gitu-gitu terus hasilnya. Jadi aku kayak udah mulai ngebayangin buat kayak parfum buat diriku sendiri aja di kepalaku nggak aja. mau terpatok sama AI itu juga. Iya, gitu. Tapi nggak takut misalnya kan udah lama nih nggak lu pakai dan dia jadi kayak nggak tahu perkembangan lu juga nggak sih? Kalau masih di satu section yang sama itu aku yakin sih pasti bakalan sama juga. Kayak gitu. Gitu sih. Lu nggak curhat sama ChatGPT lo kalau misalnya lu baru beli material baru atau apa gitu? Enggak, tapi aku inisiasi sih. Maksudnya kayak aku kasih beberapa nih material yang baru, udah gitu doang. Disimpan ya gitu. Iya gitu doang. Tolong disimpan di Iya. memori Anda. Iya gitu doang. Ya, Bahkan kan? kalau misalkan ada section sendiri untuk parfumku kan, buatkan konten untuk Chai Nocturne gitu. Chai Nocturne itu salah satu varianku. Konten yang berbicara 2 menit kayak gitu, bahas tentang apanya gitu. Dia langsung kasih kan segala macam. Oh, ininya skripnya. Jadi database-nya itu sudah ada Chai Nocturne dari awal. Jadi dia tinggal ngembangin aja. Kayak gitu. Bahkan kontenku pun juga sama kayak gitu. Kalau misalnya yang waktu lu TikTok kan nih misalnya, TikTok itu lu juga nanya dulu, misalnya gue mau live atau mau ini. Ada beberapa yang aku nanyanya justru bukan di AI sih, tapi nanya ke teman-teman komunitas juga. Gitu. Iya. Kayak misalkan bahas soal apa ya, bahas soal extract parfum
gitu-gitu. Yang lagi happening Yang sekarang. lagi happening Jadi gitu. mau ikut bahas. Iya gitu aja sih. Itu yang sebenarnya kalau misalnya kayak gitu kan jatuhnya kan kayak ngomongin soal parfumery itu. Nah, perfumery. Iya kayak misalkan orang kan kayak Bang Okin ya. Bang Okin ini kan ngomong kita tuh scene creator aja gitu. Tahu nggak sih? Ya kayak lebih indie perfumer. Indie perfumer gitu kan. Terus aku tanya kan ke ini AI kan. Ya. Ada fotografer, videografer. Iya, ada perfumery gitu kan. Ya udah gitu, maksudnya itu orang yang bikin parfum dong. Iya enggak? Ya udah sesimpel itu kan. Tapi kan maksudnya dengan istilah itu jadi kayak mengelompokkan antara gitu aja sih. Ya awalnya juga gue kurang setuju sih dengan istilah-istilah selain perfumery. Bahkan yang ya kalau emang dia udah pede walaupun masih pemula gitu ya lu dia bilang perfumer ya udah perfumer. Ya sudah gitu. Orang refill juga kan banyak itu. Maksudnya orang refill yang ya. Apa namanya? Iya parfumer. Iya perfumer. Iya. Jadi nggak selalu tentang raw materialnya mau dari nol atau apa gitu. Menurutku pribadi ya. Iya sih. Iya. Ya tiap orang beda-beda lah ya itunya gitu. pemahamannya. Itulah. Atau ada yang gengsi jangan-jangan. Bisa jadi. Gengsi kan tentang ini. Aduh, kita udah ngomong berapa lama nih, Gan? Aku kurang tahu. Udah biarin aja, biar lama. Kita udah ngomong soalnya tadi banyak yang di-cut juga sih. Nah, gue tuh tadi ada sempat nanya-nanya tentang apa gue lupa lagi. Kan nih kalau kebanyakan cut gini nih. Tentang tadi metode, tadi kan perkenalan udah nih. Oke, udah. Terus brand lu ya kan? Iya, brand gue udah kan? Brand lu udah ya kan si Soli. 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 Terus metode lu, cara lu meracik. Yang tadi itu ya, yang di baker terus per drop gitu-gitu. Ya, per drop. Nah, pakai kalkulator kayak gitu. Terus sama AI nih. AI. Tadi udah. Udah kan barusan. Nah, tadi tuh kayaknya ada yang ini nih. Ada yang tentang gimana cara lu memasarkan. Oke, benar. Memasarkannya kan basic lo ya, lebih cenderung kayak digital marketer. Memang aku ini dari awal ya. Lu memastikan. Recording. Memastikan jangan sampai. Betul. Ya. Ngap. Tadi dia udah ngomong berkali-kali, udah 3 kali loh. Enggak ya, 2 kali nih. 2 kali. Ya, 3 sampai sekarang. Gimana kan? Lu yang lu pakai ilmu lu dengan cara dengan lu sebagai digital marketer nih ya. Lu memasarkan parfum lu nih kan. Gimana? Iya. Kalau aku emang dari awal basicku emang digital marketing di situ ya. Dan memang aku juga ada agensi di situ. Agensi. Bukan Gen Z. Bukan Gen Z. Suaranya tadi Gen Z ya. Iya, kedengerannya Gen Z tadi. Ada agensi di mana ya agensi digital marketing dan digital kreatif gitu ya. Agensinya tuh berupa PT atau kayak gimana? PT ku sendiri. Oh, jadi bukan yang di Office 8 itu, Bukan. Sedap, banyak ini. Ya gitu lah. Namanya juga usahawan ya. Namanya juga ya orang pengusaha ya. Nah itu dari apa ya, dari pengetahuan lo ini yang lo apply gimana? Iya, jadi ya kalau misalkan ini kan brand baru ya, langsung aku siapkan dari segi sosial medianya, website, gitu kan. Ya, websitenya bikin sendiri ya? Bikin sendiri websitenya, kayak gitu. Jadi pas udah tahu namanya, ya udah aku cari domainnya, bikin website. Setelah itu aku baru tuh buat kayak Instagram, TikTok, terus bikin e-commerce-nya. Lo nggak ini ya, maksudnya kalau gue mungkin kebanyakan kali ya brandnya. Jadi kayak ini misalnya lo Soli aja udah gitu. Terus udah, gitu aja.
apa namanya untuk apa namanya brandingnya itu udah fokus. Maksudnya gimana ya, gue bingung deh. Jadi sekaligus misalnya kayak lu jalannya tuh di platform mana tuh? Platformnya sebetulnya semuanya ya. Kan tadi lu ada website, terus ada sosial media. Nah, sosial medianya lebih cenderung ke TikTok kah atau di awal itu kan anak magangku yang kerjakan itu ya. wah, enak banget kalau ada yang bisa disuruh mah. Lu gaji nggak kan? Gaji lah. gaji. Iya, dari segi konten, terus dia bikin brief apa segala macam itu aku serahkan semuanya, silakan gitu kan. Isi. Tapi ternyata apa ya, masih belum work aja gitu kan. Dari sisi brandingnya, ya aku coba bikin di personal branding di situ kayak gitu. Jadi diriku yang ada di depan layar, jadi bikin unik. Kalau yang waktu poinnya. si orang magang itu ya dia benar-benar product knowledge aja, kayak dia nunjukin produk lucu-lucuan tapi gitu. nggak ada edukasi, kayak ada apa gitu loh. Nah, jadi ini waktu itu memutuskan untuk lu ya udah gue yang frontliner gitu. Dan di sini dia juga masih kerjakan kan. Tapi aku di sini bikin suatu hal yang unik gitu loh, karena pertama ini kan brand baru dan dimana aku nol budget nih untuk marketing. Ya itu tuh kendala semua orang sih. Semua bisnis yang awal banget bangun gini ya pasti soal budgeting gitu kan. Betul. Dan aku pribadi ya nggak bisa kalau misalkan kita bikin konten udah selesai kayak gitu aja. Jadi ya gimana caranya biar suatu hal ini jadi lebih menarik gitu kan. Terus aku lihat kalau misalkan soal parfum, selain dari kisah sebuah parfumnya, kan orang kan pasti kayak humans itu kan dia kan lihat parfum itu kayak bercerita banget gitu kan. Dan orang tuh ekspektasinya kan dari ceritanya dong. Nah, gimana kalau kita balik dibuat adalah seorang perfumernya sendiri gitu. Jadi kita ganti ceritanya justru tentang perfumernya. Iya, jadi bagaimana perjalanannya, bagaimana dia ngebuat sebuah parfum gitu kan, bagaimana dia mengeduket ya giniin segala macam gitu loh. Nah, dari situ ya aku mau coba seperti itu. Kayak gitu. Yang which is dimana masih jarang banget di Indonesia kayak Betul sih. Jadi ya kita coba ya buat yang lebih fresh lah gitu. Karena kan dari seberapa sering nih lo nge-up konten lo di TikTok atau di sosial media lu gitu? Seminggu minimal ada satu lah. Lumayan ya. Satu atau dua gitu. Tapi ya sebetulnya bagusnya itu setiap hari minimal ada dua konten. Satu hari 2 konten. Yes. Itu tuh minimal banget loh, Bang. Karena gini loh. Gila, gue males banget. Iya, beneran. Memang merepotkan itu dan semalas itu. Tapi kan gila, lu 1 hari 2 konten. Terus ya maksudnya kontennya sendiri mau ngebahas apa? Udah kan itu. Berarti 1 minggu udah kayak 14 konten sendiri gitu konten kan. sendiri, betul. Percaya deh. 2 konten itu malah justru suatu hal yang kayak dikit banget kalau misalkan emang Bang Iman udah bener-bener into banget di sosial media. 2 konten dalam 1 hari tuh kurang banget. Yes. Kayak 1 hari tuh Bang Iman tuh bisa bikin 5 konten loh. Beneran. Dan kalau ngomongin soal kayak nanti mikirnya kayak gimana ya gitu, konsepnya kayak gimana ya, kayak satu konsep aja kayak mikir tuh kayak capek banget gitu kan. Iya, bener banget. Tapi kalau misalkan Bang Iman sudah mendapatkan feedback yang bagus di sosial media, sudah kayak benar-benar kayak mungkin ada yang mengapresiasi dan lain-lain semuanya gitu kan. Dan funnelingnya udah bagus gitu di situ. Ya udah, gue yakin funneling tuh apa sih kan? Funneling kayak tujuan akhirnya gitu loh. Maksudnya akhir kayak misalkan ngarahinnya ke Shopee gitu, maksudnya penjualannya. Call to action-nya gitu. Iya, gitu aja sih istilahnya. Ya. Rada menahan-nahan ya. Ya udah keluarin aja ilmu lu kan. Gak ada lah. Aku masih banyak belajar. Kalau gue ya maksudnya kayak podcast ini aja. Ini seminggu sekali kan gitu.
Iya kurang banget. Kurang ya? Kurang banget. Anjay, gue juga siapa yang diundang aja gue sampai bingung siapa yang gue undang gitu. Istilahnya tuh apa ya? Kalau misalkan di dunia digital itu ya, kita buangin aja kemanapun itu. Kita punya konten ya, kita mirroring aja ke semuanya. Kalau bisa masuk ke TikTok masukin, kalau bisa masuk ke YouTube Reels apa segala macam semuanya masukin aja. Kita buangin aja. Kita nggak ada yang tahu konten kita itu di tahun yang lalu bisa dilihat sama orang atau enggak. Maksudnya orang nih nyari nih dengan kata kunci Dekito gitu kan. Di let's see Google ya, pencarian Google ya. Nanti kita tuh ada historinya di situ dengan konten-konten yang kita buat dengan kata kunci Dekito di situ. Lebih kayak SEO-nya tuh SEO-nya kena gitu ke YouTube ya, kayak gitu. ke Google-nya gitu, jadi orang gampang nyari juga. Gampang nyarinya gitu. Jadi kita nggak ada yang sia-sia di situ sebetulnya. Oh iya benar. Ada loh influencer yang dia mengerjakan apa ya, satu hari itu bisa sampai 10 konten, bisa 7 konten. Ada dan rata-rata banyak seperti itu. Kayak gitu sih. Ya yang susah itu kan ngegabungin antara personal brand dengan kontennya gitu. Sebenarnya kalau kita udah kayak personal branding nih, kan berarti kita juga yang mesti frontman-nya gitu, yang kita yang direkam segala macem. Nah itu apalagi kita lagi kerja nih jadi corporate budak corporate. Itu challenging. Nah itu challenging banget bagi waktunya. Terus satu hari mesti 5. Wah. Bener banget. Iya. Karena apa ya, aku di kepalaku sekarang ini kalau misalkan kita selalu berkutik di situ aja, aku pribadi ya ini aku nggak ada kayak ngeguruin atau gimana ya. Gimana lanjut. Aku nggak akan bisa berkembang kalau misalkan memang sudah nyamannya di zona ini aja gitu loh. Sih. Kayak ya udah, gue udah kerja digaji alhamdulillah, syukur banyak, alhamdulillah gitu kan, besar udah gitu kan, nikmatin aja. Terus gue ada usaha parfum, ada yang beli sebulan bisa 50 botol selesai. Tapi kan itu suatu hal yang apa ya udah stuck di situ aja gitu loh. Ya kalau misalnya kita coba paksain diri kita terus untuk kita coba buat konten, gue yakin itu bakal berubah sih. Gue ngebayanginnya kayak konten itu lebih kayak investasi kita juga di dunia maya itu. Jadi ya semakin banyak kita inventaris bukan apa sih, memasukkan konten kita ya berarti di dalam Google lah atau di TikTok lah atau pokoknya bisa dicari gitu. Itu jadi kayak ya jadi pertama tadi banyak orang bisa gampang nyarinya. Terus juga apa ya, personal brandingnya tadi kebantu. Personal brandingnya kebantu banget. Ya sih. Beberapa contoh juga kayak Dokter Tita. Kalau ditanyain zaman waktu masih rambut pink gitu, dia kayak jangan tonton yang itu, saya masih begini. Iya. Jadi kayak ya memang semua itu di awal konten kreator ya. Menurutku nggak ada yang perfect banget kayak harus proper. Terus ngomongnya juga kayak harus kita kayak jaga banget gitu kan. Pasti ada miss-nya. Aku yakin sih pasti ada miss-nya. Betul. Entah itu aku nih ya, mungkin aku bikin video ada yang kayak gue ngomongin soal bikin parfum tapi kayak lu tuh salah metodenya gitu. Nah, gue banget. Ya sudah gitu loh. Ya sudah. Kan video itu kan video yang lawas. Kita tinggal bikin video baru aja, bilang kalau itu tuh metode yang salah, kita bikin yang baru nih. Ya, yang bukan bener. salah juga, mungkin lawas lah kita bilangnya gitu. Ini udah ada yang metode yang baru. Memang baru gitu kan. Jadi nggak usah kayak kita kepikiran banget gitu loh. Dulu gue sempet kepikiran sih yang masih gue pakai baju merah itu. Terus kan gue masih yang kayak cupu bet itu. Gue memberanikan diri untuk udah gitu. Kali-kali aja bisa gue tonton lagi suatu saat gitu. Nah, itu waktu masih belum jualan, masih belum apa, jadi emang buat edukasi aja gitu. Terus gue tuh ngerasa itu udah out of date banget lah gitu. Makanya gue buat yang ini kan, yang Leciti itu yang udah mulai pakai macam-macam. Nah tapi gue juga ada dilema lagi. Orang-orang malah sukanya nontonnya yang awal gitu. Gue juga bilangnya gimana ya gitu. tinggal bikin video terus bilang aja kali. Iya, apa ya, kalau misalkan kayak kepikiran terus sama suatu hal tuh
jujur Ya mendingan membebani ya. ditiban lagi Iya, sama tiban lagi aja. tiban lagi sama, tapi nggak perlu dihapus gitu kan. Nggak perlu, nggak masalah juga. Toh nggak merugikan orang lain juga kan. Iya. Iya. Kita klarifikasi aja. Gampang, maksudnya apa ya? Kalau misalkan kita udah terkenal di dunia maya ya, dan memang kita mengerti bagaimana caranya kita untuk mengklarifikasi apa ini segala macam, aku yakin sih enak banget sih. Dan Iya. aku lihat orang yang di dunia maya itu pasti kaya ya. Wish, kaya. Pasti. Lu kalau misalkan udah dikenal di sosial media, oke lah, ada pengusaha yang memang secara konvensional dan memang kaya cukong-cukong segala macam. Oke. Cuman kalau kita ngomongin soal bisa nggak sih lo jadi kaya dalam 1-2 tahun? Bisa banget jawabannya. Dunia maya. Sosial media lo itu. Sosial media sih, ya. Itu bisa banget. Tanpa ada privilege, tanpa ada apapun itu, dengan cara apa? Dengan cara lu usaha keras dan lu punya future ke depannya, gue yakin itu bisa banget. Iya, lu mesti ngerti juga branding lu gimana, segala macam ya. Aku lihat seperti itu karena aku lihat betul, karena bosku kan itu Pak John ya. Iya. Dan benar-benar aku lihat beliau itu dari awal sampai sekarang ini dia bikin banyak usaha ini segala macam. Aku benar-benar lihat dari awal nol banget, waktu di lantai 12, waktu ininya sedikit gitu loh. Maksudnya waktu karyawannya masih sedikit. Aku kan di situ, aku termasuk cukup lama di situ. Benar-benar kayak dia benar-benar usahain semuanya itu loh. Dia edit sendiri, dia ini sendiri. Iya loh. Gile. Dari situ kayak aku percaya bahwa kalau misalkan memang kita konsisten, kita benar-benar berani, nggak usah banyak mikir ke depan gimana, tapi yang jelas kita lakuin sekarang aja, gue yakin itu pasti bakalan ada hasilnya. Tapi dengan catatan kita juga harus smart juga ya. Iya. Dan niatan yang baik juga, nggak nyari masalah kesana kemari. Iya, kayak gitu. Gitu sih. Gile. Keren banget guys. Tuh dari sekian banyak yang kita gagal tag nih kayaknya udah paling oke ini. Oke deh. Oke deh guys, ini kayaknya udah cukup lama juga ya. Kita tuh banyak banget tadi salah tag segala macam, kesalahan teknis segala macam ya. Iya. Nah itu ini banyak banget nih orang yang pengen si Dekito tuh ada di Pothub ini. Pothub lagi. Podcast, sorry. Podcast. Iya, ini pengen ngulik gimana sih tuh orang otaknya gitu katanya. Anjay, enggak maksudnya kiasan aja. Oke. Terus ya udah, akhirnya nih Dekito. Ada Rizky Wiranto. Thank you banget Gan. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih udah datang di sini. Gila. Pokoknya nanti kalau ada brand Dekito udah muncul kesini lagi kan. Siap. Langsung kita branding lagi deh. Terakhir ya. Apa tuh? Pokoknya ketika tadi aku ngomong apapun itu yang memang agak gimana gitu, aku minta maaf ya. Oh iya. Disclaimer dulu. Kalau ada salah-salah kata tolong dimaafin katanya gitu. Iya. Thank you guys. Thank you. Bye bye. Bye bye.